berkati, minta anugerah-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong. Semua mendapat bagian daripada berkat yang Tuhan sediakan. Dan tolong hamba-Mu dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu di Colorado ini, Denver dan sekitarnya, khusus juga untuk gereja-gereja Indonesia, tiap-tiap hamba-Mu yang melayani. Kesehatian, kesungguhan, ketekunan, mohon Tuhan anugerahkan kepada semua dan jemaat-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak Pak Pantas Tumiang, Pak Rudi yang sudah datang ke rumah saya kemarin dulu, mengundang untuk supaya bisa hadir dalam perayaan ini. Saya berdoa supaya semua kita diberkati. Saya datang dengan Bu Adi. Bagi yang belum tahu, Bu Adi silakan berdiri menghadap jemaat. Tepuk tangan untuk Bu Adi. Percaya atau tidak, 9 hari yang lalu kami merayakan wedding anniversary kami yang ke-48. Jadi 2 tahun lagi siapa tahu kita bisa rayakan di Colorado. 48 tahun orang bisa hidup dengan saya, orang seperti ini, dan tidak pernah minta cerai. Itu mujizat yang besar di dalam hidup saya. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Terima kasih banyak. Ya, setia. Oke, saudara-saudara sekalian, temanya itu sudah ditulis mestinya, yaitu pujilah Tuhan. Saya baca dengan cepat-cepat aja. Ya, Mazmur 150 itu hanya 6 ayat. Dan kali ini karena ulang tahun saya tambahin 6 ayat lagi, yaitu Mazmur pasal 1. Jadi Mazmur pasal 1 6 ayat, dan Mazmur 150 6 ayat. Gitu. Mazmur pasal 1 saya membaca dari terjemahan baru edisi kedua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat yang ketiga itu yang saya juga sangat senang. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Mazmur 150 kita akan baca juga. Haleluya, haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan simbol yang berdenting. Pujilah Dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau disingkat dalam satu kalimat, pokoknya hidup saudara dan saya ujung-ujungnya harus
memuji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Berbagai macam cara, pendeta, jemaat, pengurus, siapa saja, ibu-ibu juga. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 3, tidak usah sekarang, ada kejadian di mana Petrus sama Yohanes mau masuk bait Allah, ada pengemis lumpuh dari sejak lahirnya, jadi dia cacat. Itu kalau pendeta biasa ya kita doakan, kan kasihan, yuk kita Tuhan tolong Tuhan supaya dia enggak, dia hanya, orang itu mau minta uang ngemis, dia hanya bilang, Mas Vera aku ndak ada, tapi yang ada padaku aku berikan padamu, dalam nama Yesus bangkit jalan, gitu. Langsung tangannya ditarik, begitu ditarik mujizat terjadi, langsung kakinya kuat, langsung lari-lari, langsung semua orang memuji-muji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi macam-macam lah cara supaya Tuhan dipuji-puji. Yang kali ini istilah yang saya pakai bukan sekedar datang memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk nasib orang seperti ini, enggak. Melainkan dia ini dengan berjalan bersama Tuhan, saya rasa enggak diceritakan dia dapat penglihatan dulu, dapat mimpi dulu atau gimana, enggak. Tapi mungkin ya karena sudah belajar untuk jalan bersama Tuhan, mungkin ada dorongan dalam hatinya. Ini pengemis bisa memuliakan Tuhan ini. Ini dia bisa dapat mujizat ini. Jadi dia tidak berdoa dalam pengertian memohon-mohon, melainkan dia hanya menyampaikan, Mas Vera aku tidak punya, tapi yang ada padaku aku berikan padamu. Seperti Tuhan itu ditarik masuk di dalam persoalan yang sedang dihadapi. Luar biasa. Saya dulu di Fuller Theological Seminary pernah punya teman dari Swedia juga begitu, luar biasa. Orangnya itu berani sekali. Suatu kali naik kapal, kapalnya ombang-ambing ombak. Dia langsung niru-niru Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, stop, berhenti, tenang. Itu, ya itu. Ya sesekali tolong dicoba lah, ya. Ya, gini loh. Sampai hidup kita ini jalan dengan Tuhan, mengalami Dia, sampai kita tidak akan berhenti untuk memuji Dia. Aku tidak bisa berhenti. Dia hebat, Dia luar biasa, Dia amazing, gitu. Ya, kalau itu terjadi, ini gereja. Istilah yang saya pakai itu akan berkembang dengan luar biasa. Dampaknya akan sampai di Batak, dampaknya akan sampai di Ambon, dampaknya akan sampai di Sumba, sampai di Kalimantan. Luar biasa. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Gitu, ya. Contoh perjanjian lama juga banyak. Ya, saya nggak tahu ini khotbahnya boleh singkat atau boleh panjang. Saya nggak tahu ini. Ya, saya kira-kira lah sebisanya. Ya. Itu perjanjian lama itu namanya power encounter. Itu Nabi Elia itu. Lawannya ratusan nabi-nabi Baal kan. Karena mereka semua meninggalkan. Dia nggak tahu bahwa masih ada 7.000 yang belum menyembah Baal itu. Tapi karena ratunya Isabel ya. Nama Isabel sampai nanti dikutip lagi dalam kitab Wahyu, karena jahatnya itu membalikkan semua umat Israel untuk menyembah kepada Baal. Itu sampai akhirnya itu tadi pertandingan kuasa di Gunung Karmel kan. Anda pergi ke sana masih ada patungnya itu. Ya pakai pedang gitu. Luar biasa itu. Ginilah gampang aja. Pokoknya kita bawa persembahan, mereka bawa persembahan, suruh panggil akan dewanya, Baalnya, pokoknya nggak boleh bawa api ya. Pokoknya yang bisa mendatangkan api dari langit, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Wah, setuju. Mereka menari-nari, menoreh-noreh, menyakiti
tubuhnya sendiri sampai sore, nggak ada. Tapi begitu Elia datang, kasih air yang banyak supaya mantap. Kalau memang ada api ya nanti api, kalau enggak ya pokoknya air sebanyak-banyaknya gitu. Wah, kita lihat kan api datang, ya luar biasa itu. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada, sejarah gereja juga banyak. Teman saya aja mengalami. Di Pati itu ada dukun yang sakti. Biasa orang cari zaman dulu, apa itu namanya, loterinya apa itu, cari nomor di sana itu. Betul. Ini satu kali diinjili anak buahnya, dia punya ilmu persilatan juga. Dan anak buahnya bertobat. Marah dia, panggil siapa itu penginjilnya, tantang, adu kuasa. Dia ini kuasanya juga hebat. Dia ini kalau batu diadu sama kepalanya, batunya pecah, kepalanya enggak apa-apa. Yang kedua, dia punya ilmu itu kalau manjat pohon itu seperti cecak, melekat. Tunjukkan kuasamu. Dia tunjukkan kuasanya. Itu. Nah ini teman saya kan bingung. Dulu sekolah Alkitab nggak diajari itu. Nggak pernah kepala diadu sama batu. Piye ini ngomongnya apa ini? Ya diingat-ingat Alkitab ayatnya yang mana yang agak cocok lah. Itu dia hanya ngomong gini ya, kalau soal kepala adu batu seperti cecak bisa merambat, oke-oke aja. Yang penting dia kan ingat, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang di sana. Lalu dia bilang pada dukunnya, semua kuasamu keluarkan semua, masukkan. Itu betul. Jadi dukunnya ini, ketua daripada persilatan itu, pakai mantranya dia mau serang itu, semua kuasanya mau ditekankan kepada penginjil itu. Tapi kemudian jatuh sendiri, muntah darah. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Itu. Sudahlah, apa aja yang kita bisa, itu istilah yang 150 pasal tadi kan. Dengan gambus, dengan kecapi, dengan apa aja. Tolong dalam semua perkataan, perbuatan, tindakan kita, nama Tuhan dipuji. Gitu. Ya. Saya dulu sekolah di Jakarta, Pegangsaan 27, Pegangsaan Timur Proklamasi, itu sekolahan saya. Itu menulis itu ada kesaksian di Sulawesi Selatan, ya, penginjilan juga. Lalu gurunya, dukunnya itu marah gitu. Itu tadi, ya, power encounter, peperangan kuasa. Itu jarak 3 meter gini, ya, di depan murid-muridnya itu. Kamu tunjukkan kuasamu. Kamu lihat tuh kalender, ada kalender 3 meter gitu di situ. Lihat itu kalender, tangannya begini. 1, 2, 3, bisa robek. 3 meter. Luar biasa ya. Tolong kuasa setan, kuasa dukun itu jangan tidak diakui ada itu. Alkitab sendiri berkata kadang-kadang malah bisa mendatangkan api dari langit kok. Kitab Wahyu, ya, ini ada tangannya begini itu 3 bisa robek 3 tempat. Sekali lagi penginjilnya ya bingung juga kan. Dulu di STT, di sekolah Alkitab kan tidak pernah diajari itu. Lalu ngomong apa ini? Ya tidak bisa ngomong, itu nyata. Ya apa adanya yang keluar dari mulutnya dia. Tuhan pi ngomong apa tuh? Ya dia ngomong yang sesuai kitab suci apa? Dia tahu ngomong apa. Hanya ngomong gini, setan itu kerjaannya merobek-robek. Kalau Tuhan itu memulihkan, loh. Kan betul itu. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Begitu dia berkata, tapi kalau Tuhan itu memulihkan, itu yang robek lekat kembali. Orang pertama yang terkejut dia.
Oh, dia tidak mikir apa-apa. Tahu, itu namanya penyertaan Tuhan. Saudara dan saya ini hanya menumpangi tangan aja, yang hanya berdoa aja. Tuhan yang membuat mujizat. Itu loh. Ada amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Di LA dulu saya punya jemaat itu, ya, suami istri, dan nggak usah saya sebut nama. Itu kurang sehati, ya, itu kurang bagus lah. Gitu. Suaminya insinyur, ngomongnya gini, kita pindah ke New Mexico. Saya lihat itu di anukan di digital, di komputer, gajinya lebih tinggi. Dia insinyur. Jadi istrinya dipaksa untuk supaya pindah ke New Mexico. Istrinya nggak mau. Saya mau di California. Ada orang-orang Indonesia, ada gereja Indonesia, ada makanan Indonesia, gitu kan. Ya bentrokan terus gitu. Yang nangis yang apa? Ya istrinya yang nangis. Nangisnya pada siapa? Ya pada pendeta. Telepon pendeta. Ngomong ini, suami saya paksa-paksa gini-gini. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya lama-lama saya sendiri dengar itu ya bosan toh ya. Kesel hati saya. Ceritanya itu terus. Gini loh, saya kan orang tua, bagaimana walaupun pendeta kan hanya bisa mendoakan, menasehati. Kalau pergi bersama, sehati. Kalau tidak bersama, sehati, kan gitu. Beres. Ini kok gini terus gimana? Karena kesel, saya ngomong gini. Jadi, kamu dipaksa pindah New Mexico karena gajinya di sana lebih tinggi. Ya sudah, mulai sekarang gini, Leo. Kamu berdoanya gini, singkat pada Tuhan. Tuhan tolong gajinya aja yang tinggi pindah sini. Kami tidak usah pindah sana. Saya ajari begitu. Kenapa? Ya karena kesel. Itu Tuhan itu luar biasa. Jumat pulang kerja itu suaminya senyum-senyum, ngomong sama istrinya, nggak usah pindah. Gaji saya sudah dinaikkan setinggi yang di sana. Jadi tidak harus pindah. Kalau Tuhan mau menaikkan gaji juga bisa di perusahaan yang sama. Tuhan kita ada di segala musim, apapun juga. Ya, karena itu saya berdoa, saya sekalian, ya saya bersyukur sih boleh datang ke sini, dan kemarin saya sudah dikasih cerita, wah Ebenezer itu gereja, ya dia berkata 2 hal yang paling bagus ialah persaudaraannya itu solid, luar biasa. Senyumnya bukan lip service, bukan. Senyumnya murni. Dan saya harap juga persaudaraannya tidak hanya di hati. Saya harapan saya di kantong juga persaudaraan ada. Nah, kalau persaudaraannya ada di hati ya kurang bagus. Orang sengsara dibiarkan gimana? Jadi tolong loh ya. Jadi tolong dengarkan, persaudaraan itu harus di hati dan harus di kantong. Dah, percayalah. Saya bersyukur punya kakak saya, Kak galak sih karena hakim. Hakim itu kalau ngomong semua orang dianggap terdakwa kan. Cuma dia persaudaraannya dengan kami ini bersaudara banyak, ya itu luar biasa. Dia membantuin adik saya disekolahkan di Jerman, saya ke Amerika dikasih $1.000, saya menikah diongkosi. Persaudaraan, kalau dia persaudaraannya hanya di hati, kami sengsara semua. Mungkin SMA tidak lulus kami. Tapi karena tolong ya, persaudaraan harus di hati dan di kantong. Pokoknya semua kita, saudara-saudara, semua kita mesti harus menjadikan sampai orang memuji Tuhan. Amin. Itu ibu-ibu semua tidak harus naik mimbar, harus jadi pendeta gitu-gitu ya, entahlah. Ya, saya tahu ada ibu-ibu yang begitu tekun dengan Tuhan, anak-anaknya sangat diberkati. Ya, ada ibu di Medan tuh hampir semua anaknya malah jadi pendeta. Ya, luar biasa. Saya juga bersyukur punya mama yang menurut saya sangat luar biasa. Percaya atau tidak, kami bersaudara, saya bersaudara itu 15. Papanya Sarah
itu adik saya paling kecil, Dr. Timotius di Ungaran, cukup terkenal. Ya, 15 toko kecil susah. Kalau telur itu harus bukan setengah, seperempat, sepertiga yang dibagikan. Satu ranjang itu 4-5 anak tidurnya di situ. Susah. Tapi saya bersyukur. Tiap pagi berdoa. Dan saya rasa doanya, Tuhan kami lemah, tapi Engkau kuat. Tuhan kami tidak mampu, tapi Engkau bisa. Percaya atau tidak, dalam satu generasi langsung naik tingkat sosial ekonominya. Luar biasa. Saya punya 2 saudara jadi dokter. Dan dokter pun dokter yang laris, bukan dokter yang tiap hari hanya baca koran nunggu pasien. Enggak. Adik saya itu pasiennya bisa sampai keluarga cendana, bisa sampai di Kupang. Itu buat saya luar biasa sih, ya, luar biasa. Gitu. Ada satu yang jadi hakim, satu yang dokter antes ekonomi, sekarang tinggal di London. Ada satu yang apoteker, ada cicik saya yang asisten apoteker. Nomor 13 yang paling siap jadi pendeta. Dan bukan pendeta yang merana. Saya termasuk pendeta yang bahagia. Saya tahu ada banyak pendeta yang merana hidupnya. Saya habiskan pendeta di Indonesia, Pak, dengan anugerah Tuhan sudah 1.500 pendeta. Luar biasa, ya. Tapi anugerah Tuhan itu, dan saya termasuk pendeta yang bahagia. Ponan saya dokter sekarang, Paulus namanya, itu kalau teman-teman di tengah-tengah kaum kerabat kita pas kumpul gitu, dia sering teriak-teriak ngomongin, Pak Pendeta di pendeta kayak gitu. Bahasa Jawanya. Biasanya saya panggil, kamu kalau panggil saya tidak boleh bilang Pak Pendeta, kurang lengkap. Pak Pendeta yang bahagia. Gitu. Hanya ngomongi guyon aja pada dia. Saya berharap hidup Anda semua bahagia. Hidup yang menang. Di dalam Yesus kita menang. Gitu. Ini sudah saya renungkan 3-4 tahun terakhir, dan saya ulang-ulang. Mungkin tahun lalu juga saya khotbahkan di sini, tapi itu ulang juga bagus. Ya, kalau Anda ingin hidup menang, dengarkan baik-baik. Tidak usah dicatat, ya, hafal sendiri dengan sendirinya. Ya, gampang. 3 kalimat aja dengan kata semua. Asal ini 3 kebenaran ini masuk di hatimu, hidupmu menang, hidupmu mesti naik. Sudah saya alami, gitu, ya. 3 kalimat dimulai dengan kata semua. 1, semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, materi, rohani, jiwani, kesehatan, sekolah, ingin punya pacar, ingin punya rumah, ingin punya gedung gereja sendiri, dan semua kebutuhan kita, apapun bentuknya, sampai mati, sampai pulang ke surga, sebelum lahir Tuhan sudah sediakan. Ya, itu dipercayai. Makanya Tuhan berani ngomong, mintalah maka akan diberi, carilah masih akan ketemu, ketuk pintu akan dibukakan, karena sudah disediakan. Ibu-ibu, kalau Anda mau melahirkan kan siap-siap kan, selimut bayi, mainan bayi, ranjang bayi, pakaian bayi, disiapkan kan? Masa Tuhan kalah sama Anda? Jadi sebelum Anda lahir, dengarkan, semua kebutuhan kita, termasuk kita pendeta, Pak, kebutuhan atau pelayanan kita, itu semua Tuhan sudah sediakan. Tinggal dicari, tinggal diraih, tinggal direbut, tinggal diperjuangkan. Itu. Ada amin. Amin. 1, semua kebutuhan. Yang kedua, semua kejadian, apapun, salah siapapun, salah sendiri, salah tetangga, salah pendeta, salah pemerintah, salah siapapun, salahnya setan sekalipun, semua kejadian tidak ada yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tuhan itu peduli. Biasa saya kutip itu Yesaya 49 ayat 15. Adakah wanita yang anaknya sendiri dibuang? Kalau ada sekalipun, sekali-kali aku tidak melupakan dia.
gitu kan? Ya, Tuhan gitu. Jadi sekali lagi, semua kejadian apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, yang enak, yang tidak enak, salah siapapun juga, percayalah, tidak ada kejadian yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Jadi apapun terjadi, kembalikan pada Dia. Dia bisa itu. Itu tadi lagu yang Anda nyanyikan, tak terduga cara Dia menolongku dalam proses itu karangan anak menantu saya itu. Dari Ungaran itu, karangan dia. Ya. Saya harap dia ngarang lagu lagi tidak yang seperti itu, berarti dia pernah ngalami gitu. Saya harap lagunya berikut itu menang-menang haleluya. Tidak seperti itu. Tapi dalam keadaan dia susah. Anak saya pernah keguguran, pernah apa gitu, ya. Sehingga dia mengalami ngarang lagu itu. Ya, sekali lagi, tidak ada kejadian apapun juga, salahnya siapapun juga yang terjadi di luar kepedulian hati Tuhan kepada kita. Tidak ada. Kembalikan pada Dia, dan Dia cara tahu bagaimana mengubah untuk kebaikan kita. Saya baru 1 bulan ini, kita biasa 2 bulanan lah di Amerika, 4 bulanan di Indonesia. Karena di sini 7-8 gereja, di sana 500 gereja, jadi lebih banyak di sana. Ya, saya baru pulang dari Cepu namanya. Ya, Cepu itu agak maju sekarang kan ada minyak. Sebagian minyaknya Cepu Jawa Tengah, sebagian minyaknya Jawa Timur itu. Ya, itu ada satu teman bersaksi luar biasa. Kesaksian luar biasa. Saya ceritakan pada Anda. Kesaksian itu kalau didengarkan masuk hati juga jadi kekuatan iman. Kenapa? Karena di dalam kesaksian itu ada firman yang sudah menjadi kenyataan. Ya, makanya menguatkan hati. Ini sungguhan. Pedagang walet sarang burung. Import, ekspor. Kalau dari Indonesia ke sini ekspor. Ekspor ke Amerika. Sarang burung kan mahal kan. Ya. Bersyukur Sinode punya juga, cuma baru 1 kilo Pak. Saya doa supaya 20 kilo setiap panen di Tegal sana. Ya, kita beli gedung gereja sudah ada waletnya. Masa kita usir-usir ya enggak. Ya, itu ini dia kirim nggak tahu berapa puluh kilo ke Amerika. Sampai di Amerika yang beli dilihat tidak sesuai, ditolak. Ya, jadi kualitasnya tidak sesuai yang diminta, mau dikembalikan. Ini tidak sesuai, jadi kami mau kirim kembali ke Indonesia. Nangis dia. Ini rugi berapa ratus juta nanti. Itu. Tapi mau apa? Datang pada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, istrinya diajak, anaknya diajak berdoa. Anda tahu yang terjadi? Buat saya pertama kali saya dengar kesaksian yang seperti ini. Malam sebelum dikirim kembali, di gudangnya atau di tokonya itu ada maling, diambil sama maling, pencuri, kan hilang, nggak bisa dikirim kan? Yang dikirim apa? Sudah hilang. Luar biasa itu. Ya, singkat cerita, asuransinya, dia punya asuransi pasti ya, ya di tokonya di mana gitu, ya, dibayar asuransi. Akhirnya dia ya lunas sudah. Buat saya pertama kali Tuhan bisa kirim maling untuk menolong anak-anaknya. Gampang begitu Tuhan itu. Bukan Tuhan itu punya maling-maling sih, enggak sih. Diizinkan terjadi. Cara Tuhan berbagai macam. Itu buat saya, waduh, luar biasa. Lain kali kalau mau kehilangan apa-apa, kita minta Tuhan kirim maling juga boleh. Itu luar biasa. Itu jadi beberapa langkah yang penting ini, singkat aja supaya kita ini bisa hidup kita, tindakan kita semua bisa menjadikan banyak orang boleh memuji Tuhan. Yang pertama menurut saya ya, kembali kepada awal kita diciptakan itu, yaitu segambar dan serupa Tuhan.
Ya, jadi tolong hidup saudara dan saya itu menyerupai Tuhan, segambar dan serupa Tuhan. Saya pernah di gereja JKI, Pak, ada pendeta yang bertengkar sama istrinya. Setahun, Pak, nggak ketemu mereka. Satu di luar pulau, satu dalam pulau. Aduh, gimana ini? Tidak memuliakan Tuhan lah. Ya, saya tawari, mau ndak rekonsiliasi? Mau, akhirnya mau. Ya, singkat cerita rekonsiliasi itu. Ya, kita sampai sekarang ya puji Tuhan masih damai. Ya, cuma pada waktu marah-marah itu keluarga istrinya juga marah-marah di depan saya itu. Ya. Pak Adi, ini pendeta, kalau di gereja malaikat, tapi kalau di rumah setan. Dia bilang gitu. Wah, saya ikut tersinggung. Pendeta dianggap setan, ikut tersinggung. Tapi itu ngomong betul begitu. Ya memang tidak boleh lah. Ya, di gereja, di rumah harus tetap seperti anak Tuhan, harus menyerupai Tuhan. Jangan sampai seperti setan. Ya, dalam hidup saudara dan saya, ya, segambar serupa. Yang kedua yang penting, pokoknya entah di kantor, entah di sekolah, entah di gereja, selalu belajar yang namanya extra mile. Ya, kitab suci itu kan ajarannya begitu. Ya, kamu dipaksa jalan 1 mil, jalani 2 mil, namanya extra mile. Gitu kan? Kamu diminta bajumu, berikan sekaligus jubahmu. Kalau kamu sampai dipinjemi untuk makan, apalagi untuk makan dia, ya sudah, kasihkan aja, tidak usah diminta kembali. Itu ajaran kitab suci. Itu jadi tolong mari kita belajar extra mile. Tuhan Yesus saja membasuh kaki muridnya. Ekstra. Sekretaris Sinode, sekretaris umum itu punya keahlian menjadi tour guide. Ke Israel mungkin sudah 20 kali lebih. Sesekali kalau ada rombongan dari sini ke Israel, pakai dia itu. Baik sekali orangnya. Itu Pak Edi namanya. Satu kali ada baptisan di Sungai Yordan, orang-orang dibaptis. Ya toh, senang karena siapa tahu sekali seumur hidup di Sungai Yordan. Saya sendiri juga bersama Bu Hati 26 tahun yang lalu dibaptis di Sungai Yordan. Saya ini aslinya dari gereja yang dia baptisan bayi, saya baptisan yang di Percik. Gitu. Ya sudah. Cuma teman dekat-dekat saya itu tahu. Jadi kadang-kadang ngomong, Pak Adi belum dibaptis Islam ya? Enggak, saya sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya kurang menyelamnya. Kalau suruh nyelam, saya nyelam. Tapi saya jangan dibaptis. dengan perbantahan teologi juga bisa. Gitu, biasanya saya ngomong gitu. Cuma 1 hari. Ini kesaksian pribadi. Anda tidak harus persis seperti saya. Ini kesaksian pribadi. 1 hari saya baca kitab suci sendiri, renungan pribadi tiap hari itu saya lihat 1 kali Tuhan Yesus itu tahu-tahu minta pada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Loh, baptisan itu kan lambang dosa dimasukkan, hidup baru diterbitkan. Tuhan Yesus dosa apa? Dia ngakui dosa apa? Dia tidak pernah mengakui dia berdosa. Orang menyalahkan kita tanpa alasan. Itu yang digaris bawahi Tuhan Yesus. Ya, dia tidak salah apa-apa. Kau minta dibaptis. Kalau ditanya, loh, bukan Tuhan yang baptis aku, masa aku baptis Tuhan? Yohanes ya tidak mau kan? Tahu jawabnya Tuhan. Biarlah untuk menggenapi semua pekerjaan Tuhan. Ya, untuk menggenapi kehendak Tuhan bagi dia. Jadi kehendak Tuhan bagi Tuhan Yesus itu bukan mempertahankan bahwa dia tidak berdosa, bahwa dia benar, melainkan kehendak Tuhan bagi Tuhan Yesus itu ialah, benar kan? Dia mau menyatukan diri, mengidentifikasikan diri menjadi seperti orang yang dia layani. Mau dijadikan dosa supaya yang dosa menjadi kudus. Gitu kan ceritanya. Teologi pengampunan kan hanya itu.
Ya toh, dia mau dijadikan menjadi orang berdosa, dianggap berdosa, dijatuhi hukuman menjadi orang berdosa di kayu salib, supaya kita yang berdosa tidak usah masuk neraka. Itu kan? Jadi dia ngomong, biarlah itu untuk menggenapi semua kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu belajar menyatukan diri, mengidentifikasikan diri menjadi orang yang dilayani. Itu. Jadi akhirnya Bu Adi juga mau ambil keputusan kita untuk saya tambahi, Tuhan kalau boleh sekalian baptisnya di Sungai Yordan. Saya bilang gitu. Ternyata boleh. Minggu itu dapat $5.000 saya. Ada orang kasih cash 5.000. Rombongan dari orang Amerika semua, hanya kami yang dari Indonesia. Dan persis ada beberapa pendetanya yang baptisan di Sungai Yordan. Jadi kami ikut dibaptis di sana. Gitu, ya. Nah ini Pak Edi itu baptisan dengan rombongannya itu, ada anak muda yang tidak mau. Keras, enggak, aku enggak. Gitu. Itu pagi-pagi, kebetulan satu kamar sama Pak Edi ini, pria ini, itu sepatunya dibersihin. Ya, sama Pak Edi gitu. Begitu dia tahu sepatunya bersihin sama pendeta, dia tahu ini pendeta, tour guide ini pendeta, langsung aku mau bertobat. Mau didoakan, mau dibaptis. Itu Pak. Jadi yang keras hati tidak usah diapa-apakan, sepatunya aja dibersihin, nanti biar bertobat. Ada amin? Amin. Ya teman-teman pengurus, kalau ada jemaat yang keras kepala, ya keras seperti batu, tidak usah diapa-apain, ya sepatunya aja disemir, dibersihin, nanti Tuhan bekerja di dalam hati. Ya, extra mile namanya, gitu, ya extra mile. Oke, poin ketiga, cepat-cepat ini, setiap kita ada pelayanan khusus, karena semua kita berbeda, ya, dengarkan. Ada mungkin beberapa jiwa yang pasti masuk neraka kalau kamu tidak doakan, karena itu jatahmu yang kamu tidak kasih kesaksian. Mungkin ponakanmu, mungkin mertuamu, mungkin iparmu, mungkin teman sekolah SMP-mu dulu itu yang perlu kamu injili. Ada itu. Jadi Tuhan tuh punya spesifikasi. Saya bersyukur om saya itu jimatnya banyak, kakak daripada mama saya. Saya doa sampai ada kesempatan, dia sudah tua, mau mati kelihatannya, saya datangi. Om, saya manggil dia ku, sebenarnya ku itu paman. Itu jimat yang paling kuat yang mana toh? Yang saya mau tanya, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa menjamin kerajaan surga. Diam aja dia, nggak bisa. Akhirnya minta didoakan, terima Tuhan Yesus. Mesti begitu. Ya saya bersyukur sekali. Dulu kita punya pendeta di Amerika, itu mertuanya juga setengah dukun malah. Jimatnya juga banyak. Di Kaliurang, Jogja. Datangi beberapa kali tidak mempan. Pernah datang ke Amerika. Tapi satu kali waktu Tuhan ini, kita datangi, kita tanya, saya tanya yang sama. Pak, jimatnya yang paling hebat yang mana toh? Yang bisa mengampuni dosa, yang bisa menyelamatkan jiwa di akhirat, bukan hanya sekedar ngasih berkat di dunia. Siang itu dia bilang, ya istrinya 2 dia, istri tua, istri muda dipanggil, anak-anaknya yang ada dipanggil. Hari ini ya semua dengar, saya mau berbalik, saya mau ikut Tuhan Yesus. Dia bilang gitu, saya baptiskan. Luar biasa ya. Tolong ada 1-2 didoakan, familimu, temanmu, teman gereja, mana aja. Ya, biar Tuhan bekerja dan Tuhan dipuji-puji nantinya. Gitu, ya. Jadi ada pelayanan khusus. Kalau kitab suci contoh banyaklah. Filipus sedang sibuk aja, Roh Kudus berbisik, berhenti. Tolong pergi ke jalan yang sepi. Sana ada orang naik kereta, deketi. Sida-sida dari Ethiopia. Mungkin karena itulah Ethiopia sampai sekarang ada ribuan orang yang jadi anak Tuhan. Ya karena Filipus mau ya ngikuti jalan Tuhan secara khusus. Gitu.
Jadi ulang tahun kedua sih saya doa saya sih kiranya punya gedung gereja sendiri, tidak pinjam. Doa Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Terus datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kalau sampai situ ditambahi sedikit. Tuhan di surga kan tidak ada pinjam, tidak ada sewa-sewa kan? Tidak ada kan? Tolong yang di bumi juga jangan sewa-sewa, kita punya sendiri. Itu loh. Kalau doa Bapak kami tidak akan sesat, itu ajaran Tuhan Yesus sendiri. Ya, di pokok berikutnya, makanya jangan pelit. Gitu loh. Ya, jangan pelit. Melainkan istilah yang dipakai Matius 5 ayat 7 itu, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Terjemahan baru, berbahagialah orang yang punya belas kasihan, karena dia akan dapat belas kasihan. Ya. Dengarkan teman-teman, kalau hidupmu merasa kurang kemurahan datang, kemurahan Tuhan tidak terlalu nyata, jangan cari kemurahan. Kalau tiap hari policy dalam hidupmu cari kemurahan, pengemis itu namanya, dapatnya uang kecil. Anda aja bertobat dan jangan pelit. Anda aja belajar murah hati. Nanti kemurahan demi kemurahan akan datang dalam hidup kita. Itu aja caranya. Ya. Dan sekali lagi, kemurahan itu tidak harus dalam bentuk uang. Murah hati itu ya nomor satu, malah menurut saya paling penting itu punya pengampunan yang besar. Itu saya biasa kumandangkan di JKI, semua dosa diampuni ya. Jangan disimpan-simpan. Dah, punya kemurahan, punya belas kasihan. Tuhan itu sifatnya kan banyak ya Bu. Maha kuasa, maha mulia, maha bijaksana, maha hadir, maha adil, maha macam-macam. Dengar? Tapi yang paling dasar itu maha kasih. Hotheos agape estin. God is love. Bukan Tuhan itu punya kasih, melainkan Tuhan itu kasih itu sendiri. Kata benda. Dia tidak bisa berbuat lain kecuali kasih. Itu Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu maha segalanya, dia tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih, Anda dan saya masuk neraka. Tidak ada gunanya banyak. Ya, tolong mari kita menyerupai Tuhan. Semua diampuni. Apapun dosanya, apapun kesalahannya, pokoknya dari pihak Anda dan pihak saya, kita mengampuni. Amen. Itu doakan dia, doa berkat. Itu, ya. Oke. Jadi jangan pelit. Namanya tadi pagi baru kita dengarkan, Bu Adi yang mendengarkan. Saya ketika nebeng. Sugiara. Itu diplomat Jepang zaman Perang Dunia Kedua di Jerman. Dia itu tahu, ini teman-teman saya orang Yahudi ini sebentar lagi akan masuk ke camp Nazi mati, kecuali aku bertindak. Dia minta izin pusat, bolehkah kita ngasih visa transit pada mereka lewat Jepang? Pemerintahnya bilang, tidak boleh. Tapi dia nekat. Sampai akhirnya dia dipecat dari jabatannya. Cuma singkat cerita tahun 85 ketika sejarah dibuka semuanya, dia dapat penghargaan dari negeri Israel 85. Karena gara-gara dia menyelamatkan banyak orang-orang Yahudi itu. Ya. Jadi sekali lagi, murah hati tidak harus dalam bentuk uang, dalam segala. Tolong teman-teman kalau ingin belajar, tiap minggu datang ke sini, jangan hanya berbakti, hanya menyanyi, berdoa dengan firman Tuhan, kasih uang kecil, pulang, jangan. Ya, berbuat sesuatu. Saya mau kehadiran saya membawa berkat minimal untuk satu orang, untuk dua orang, apa aja. Percaya atau tidak, masih ini berkesan sudah 50 tahun ya. Masih seminari, masih student. Itu ada misionari tua. Kalau ketemu saya, itu ngasih $20. Sangat berkesan. Bagi dia tidak ada artinya. Tapi bagi saya, orang tidak kenal, tidak apa, ngasih $20. Sangat berarti.
kasih itu saya lihat. Gitu. Tolong Anda kalian jangan pernah hadir tanpa membawa berkat. Menyerupai Tuhan itu artinya kemanapun, dalam situasi apapun, selalu jadi berkat. Itu luar biasa. Oke? Masih perlu diteruskan supaya dengarkan, satu-satunya persembahan yang dipuji Tuhan itu persembahan janda miskin dalam kitab suci. Memberi hanya 2 peser uang tembaga yang paling kecil nilainya. Sengaja adanya Tuhan bisa lihat, tahu 2 peser yang dimasukkan karena dia dekat dengan peti persembahan. Jadi teman-teman, jangan lupa Tuhan itu tidak hanya melihat dari jauh. Kadang-kadang dia itu ada di sebelah peti persembahan tuh. Jadi tahu berapa yang kamu masukkan. Itu ya. Dia langsung panggil murid-murid. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini sudah memberi lebih banyak daripada semua yang kaya. Karena semua memberi dari kelebihannya, tapi dia memberi dari kekurangannya. Apa yang ada padanya? Itu luar biasa, itu pujian Tuhan. Loh, kalau saya jadi Tuhan Yesus, jadi pendeta yang baik, saya yang ngomong gini, bu, jangan masukkan apa-apa, kamu miskin, kamu hidupmu kurang, kasih anakmu supaya bisa makan hari ini. Ya gitu toh ya mestinya. Tuhan enggak diizinkan memberi. Tahu sebabnya? Supaya surga punya alasan untuk memberkati hidupnya. Tuhan itu adil. Kalau kamu tidak menabur apa-apa, ya apanya yang mau diberkati? Kalau taburanmu 0, dilipat ganda pun ke 0. Tidak ada. Tuhan mesti punya alasan untuk memberkati Anda. Jadi sampai hari ini saya ini percaya orang-orang seperti George Soros, seperti siapa yang orang-orang Yahudi yang kaya itu, menurut saya keturunan janda miskin ini. Kalau ingin tahu ya besok kita tanyai di surga. Ya, sekali lagi, kemurahan hati tidak harus dalam bentuk uang, cuma jangan pelit. Apa yang ada padamu, belajar memberi persembahan kepada Tuhan yang baik. Ya. Poin yang kelima sudah ini sebenarnya. Lalu bagaimana puji Tuhan kalau Tuhan tidak mendengar doa saya, dia diam aja dan dia kurang perhatian? Saya bilang sekalian, justru itulah kesempatan bagi saudara dan saya membuktikan kesetiaan kita pada Tuhan. Itulah kesempatan kalau doa kita belum dikabulkan, persoalan kita masih menghimpit hidup kita, Tuhan sepertinya tidak peduli. Itu kesempatan kita membuktikan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mau setia kepadamu, aku mau taat kepadamu tanpa pamrih, bukan semata-mata karena engkau memberkati. Jadi di luar soal berkat Tuhan, aku mau tetap setia pada Tuhan. Itu hanya mungkin yaitu pada waktu Tuhan tidak kelihatan, berkatnya tidak kelihatan, kehadirannya tidak kelihatan. Makanya saya ini senang dengan cerita Elia itu. Elia itu setelah mendatangkan api dari langit kan, kemudian kan dia bilang, cepat-cepat pulang, nanti banjir, nanti hujan gimana, cepat-cepat aja. Dia kan berdoa sendiri. Doa sendiri itu bujangnya suruh lihat, Tuhan, ini sudah waktunya, mereka sudah bertobat, kasih hujan. Tidak datang-datang 7 kali. Sampai kepalanya di bawah tanah ini, bujangnya, pembantunya suruh lihat ke laut, tidak ada awan. Sampai ke-7 kali baru ada awan, hanya sekepal tangan. Tapi luar biasa Elia itu hatinya. Tuhan kelihatan begitu tidak perhatian dan sebagainya, tetap diampuni. Tolong Tuhan kalau salah diampuni. Anda sih ketawa, emangnya kenyataan dalam hidup orang Kristen banyak yang dia menyalahkan Tuhan tuh. Saya sudah puasa 7 hari kok tidak dijawab-jawab, Tuhan disalahkan. Saya mengajar di STT itu ada putri mahasiswi tanyanya gitu, kalau Tuhan itu perhatian, maha kasih, kenapa adik saya matinya muda? Ya saya jawab, to the point ya, mestinya Tuhan tuh
Mestinya semua kan harus minta nasihat Anda dulu kan, sebelum mengambil keputusan. Cuma waktu dia bikin dunia, bikin malaikat, bikin langit bumi, kamu di mana toh? Kamu tidak ada. Berani berbantah kepada Sang Pencipta. Jangan pernah berbantah dengan Sang Pencipta. Mutlak sempurna. Waktunya juga sempurna. Tepatnya juga sempurna. Jangan pernah. Kesalahan Ayub di situ. Ya, dia lalu sekali berbantah pada Tuhan. Cukup dia boleh. Ya, tolong. Tuhan kalau kelihatannya keliru pun diberkati, diampuni. Ya. Begitu sabar awan kelihatan, langsung dia cepat suruh pulang supaya banjir tidak kena kamu. Itu percaya, itu karena pengampunannya kuat. Itulah saudara sekalian, dan Anda dan saya pribadi. Supaya begitu gimana? Ini teman saya sering dapat penglihatan ya. Kami pelayanan di Hong Kong, teman saya bersama saya, di sana ada gereja Indonesia. Ya, mungkin sekarang sudah berbahasa Chinese, tapi dulu masih bahasa Indonesia karena yang pelarian tahun 60-an itu ke Tiongkok itu, ya. Itu dia ini dapat penglihatan. Ada pohon besar gitu, akarnya nembus sampai ke bawah. Kelihatan dalam penglihatan. Cuma kira-kira di ujung-ujung akarnya itu setengah meter lagi ada sungai besar di situ, ada mata air besar. Itu penglihatannya. Saya penglihatan gitu sudah langsung tahu. Itu maksudnya akar-akar daripada rohanimu, imanmu, harapmu, kasihmu, tolong ditembuskan lagi sedikit sampai kena pada mata air yang besar. Nanti kalau kena mata air yang besar, musim kering, tidak ada hujan pun, pohonmu akan segar. Karena sumbernya dari dalam. Nah, itu buat saya, waduh, kebenaran yang luar biasa. Tolong teman-teman, akar rohanimu, firman Tuhan dalam hidupmu, doamu, iman, harap, kasihmu itu ditembuskan sedikit lebih dalam. Sampai kena mata air yang besar. Kalau itu sampai kena di situ, sumber kehidupan dari situ. Nanti tidak ada hujan, ada badai, tidak soal, karena kekuatannya dari situ, gitu loh. Ya, makanya apapun yang dikerjakannya berhasil di tepi aliran air akarnya. Itu Ebenezer mesti begitu, dan menyumber itu tidak ada habisnya. Orang semua susah, kita masih tetap nyaman karena kehadiran Tuhan luar biasa. Oke. Sudah mau akhir ini. Sudah. Dimulai perjalanan 1000 mil pepatah orang Tionghoa. Hanya dimulai satu langkah pertama. Jadi langkah pertama dimulai. Ya. Ampuni yang salah. Berkat kasihkan. Kalau masih punya ibu, masih punya papa di Indonesia, kirimi uang, kasih sesuatu. Mumpung masih hidup. Gitu, ya. Ini saya sampaikan, cuma tolong didengarkan dengan sedikit hati-hati. Begitu saya dulu khotbahkan ini di Semarang, langsung saya ditelepon pendeta dari Baptis. Wah, itu tidak benar Pak, sedikit sesat itu. Saya tidak minta maaf sih, saya nggak bertobat, saya merasa ini tolong didengarkan aja supaya sesat pada ada. Yang penting itu perumpamaan itu harus dilihat akan nilai rohaninya, bukan mendetailnya dari perumpamaan itu. Juru apa yang pegang uang apa? Juru kunci, juru apa? Yang dipuji Tuhan Yesus itu yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur, yang korupsi, dipuji Tuhan kan. Tapi bukan Tuhan memuji orang yang korupsi kan, enggak. Memujinya itu oleh karena dia memikirkan masa depan dengan baik dan betul-betul tahu hukum tak bertuai. Itu kan, bukan karena ketidakjujurannya. Ini cerita 1 minggu di neraka. Gitu.
makanya dengarkan baik-baik, dilihat akan nilai rohaninya. Ini ada orang, ya, orang Kristen, anak Tuhan, born again, sudah saleh hidupnya. Cuma waktu mati mau masuk surga, di sana kan dicegat malaikat, ya. Nah, itu katanya malaikatnya dilihat komputer, ngetiknya itu salah nama, salah ejaan gitu loh, ya. Tidak ada di kitab hayat, kitab kehidupan tidak ada. Minta maaf, walaupun hidupmu baik, sudah born again dan sebagainya, tidak ada di sini, ya akan neraka. Jadi dia akan neraka itu. Ceritanya ini hanya cerita. Kalau ceritanya kok begitu, ya terserah yang punya cerita toh ya. Cerita aja. Yang penting itu intinya didengarkan. Buat saya, waduh bagus nih. Saya juga dapat ceritanya ini. Gitu loh, dia masuk neraka. Cuma dia orang baik, tetap baik. Ya mungkin aku belum layak di surga. Ya sudah, aku ke neraka. Itu. Dia baik. Kalau makanan datang itu teman-temannya persilakan makan duluan. Diajari jangan berkelahi, ini cukup makanan untuk kita. Selnya di sana itu selnya ada yang 50, ada yang 40. Selnya dia sih 30 orang. Itu, ya. Singkat cerita itu setelah 1 minggu di situ sidak inspeksi mendadak. Itu sidak namanya. Lucifer kan rajanya. Inspeksi, lihat sel-sel tuh, wah dia seneng sih kalau ada sel yang gontok-gontokan, berdarah-darah, pukul-pukulan. Dilihat semua makanan kocar-kacir di lantai, belum sampai makan sudah berkelahi, itu setannya seneng. Cuma waktu masuk ke selnya dia, ini selnya kok tenang, damai. Selidik punya selidik, biang keladinya si A ini tadi. Yang baik hati tadi lu, gitu. Semua makan dengan baik. Jadi dia marah-marah, tidak boleh, ini kan neraka namanya, tidak boleh begini. Langsung dia ditarik itu, tarik dibawa ke pintu surga, kasih laporan pada malaikat, tidak boleh di neraka, harus ke tempat lain. Neraka kok jadi damai gitu. Jadi cuma seminggu dia di neraka. Itu loh, itu ceritanya. Ingat kan, kalau keluargamu seperti neraka sekalipun, asal engkau damai, asal engkau baik, asal hidupmu saleh, asal engkau penuh kemurahan, jadi surga. Itu inti saya. Kalau sampai dianggap sesat ya enggak apa-apa, tapi itu intinya gitu. Asal engkau sungguh-sungguh, garammu itu sungguh-sungguh mengasinkan, terangmu itu sungguh-sungguh bersinar, kegelapan itu kalah sama terang. Kegelapan boleh satu kamar gelap, asal lilinmu nyala sungguhan, itu mesti terang. Gereja juga sama, itulah. Saya berdoa pokoknya minimal 150, tidak boleh 40, tidak boleh 50, tidak boleh 60, 150 tahun depan. Itu. Ini kasih jatah aja, masing-masing bawa 3 jiwa. Kalau enggak, pecat. Jangan. Diampuni. Tapi didoakan. Ya, enggak ada habisnya. Tanggal 17 Juni saya akan ke Indonesia kembali. Mohon didoakan. Ya, kiranya Tuhan menyertai. Tanggal 24 sampai 27 Juni 600-700 pendeta akan datang. Kita ada retreat tahunan di Kopeng, Salatiga, STT Sangakala. Mohon JKE Ebenezer kalau bisa siapapun yang diwakilkan kirim 1-2 wakil ke sana. Dan tolong bawa foto, video kecil pelayanan di Colorado, pemandangan Colorado juga dilihatkan supaya teman-teman tahu bahwa punya saudara-saudara ada di Colorado. Tuhan memberkati kita semua. Kita beri.